Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Kali ini balik lagi sama aku Santi. Thank you buat teman-teman yang udah nyempetin buat nonton video ini maupun nonton video-video aku yang sebelumnya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku ini. Kalian sungguh memotivasi aku untuk bisa lebih banyak sharing, bisa lebih banyak upload video yang semoga bermanfaat dan bisa diterapin buat kita semua ya. Oke, buat yang baru pertama kali join atau nonton video aku atau yang belum tahu, biasanya video aku ini akan lebih banyak ngebahas terkait hal-hal hidup minimalism gitu ya, gaya hidup berhemat, gaya hidup menabung, dan tentu saja gaya hidup untuk berinvestasi, karena aku tuh pengennya pas tua punya tabungan yang cukup lah gitu, sehingga aku lebih tenang juga hidupnya. Ya biasalah emak-emak gitu. Oke, ngomongin soal minimalism atau beberes barang, itu sebenarnya prinsipnya sama kayak kita menabung atau investasi. Kita itu jangan terlalu men-set goal itu yang jauh banget di atas gitu ya. Misalnya kita pengen menabung kayak 10 juta atau 100 juta, atau aku pengen tabungan aku 1M gitu ya, tapi kan itu kayak terlalu kejauhan gitu ya. Maksudnya kita perlu melihat posisi kita saat ini dulu lah gitu. Target tinggi boleh, tapi disesuaikan juga, dan jangan sampai itu tuh justru membuat kita lelah duluan dan menyerah duluan karena target itu kayaknya jauh banget akan bisa kecapek gitu ya persentasenya. Nah sama nih kayak berberes barang gitu ya, minimalism. Kita mau ngomongin, aku pengen nih rumah aku beresin semuanya sehari, udah terlalu banyak barang nih, stres banget, aku mau pokoknya sehari itu aku beresin dari halaman depan, ruang tamu, sampai dapur. Nah jangan gitu teman-teman. Kalau seperti itu tuh nanti pikiran kita tuh akan stres duluan, pikiran kita tuh udah akan capek duluan, sehingga kita tuh nanti bisa jadi berhenti di tengah jalan. Bahkan belum mulai pun kita tuh udah merasa capek gitu, karena itu yang akan terset di pikiran kita secara otomatis, karena pekerjaan yang mau kita lakukan itu terlalu banyak di waktu yang bersamaan, sehingga kayak mental kita tuh udah down duluan gitu. Jadi mending kita itu step by step, jalan satu persatu, tapi kita berprogres. Yang penting memang mulai dulu aja. Jadi kita coba breakdown gitu ya, kelompok-kelompokkan mana sih dari rumah itu yang mau kita beresin duluan, mana prioritas kita. Ya udah, itu yang kita utamain. Misal kita mau beres baju-baju dulu gitu ya, baju kita atau baju anak, ya itu nggak apa-apa, baju aja dulu. Kalau misal bajunya itu kita rasa juga terlalu banyak gitu ya, kalian juga bisa pisah-pisahin lagi nih. Oh oke, hari ini aku mau beres-beres baju anak dulu gitu. Misal besoknya kita baru beres-beres baju aku nih yang pribadi gitu. Besok aku beres-beres baju suami aku. Nah itu lebih enak gitu. Pikiran kita pun oh oke, aku punya goal yang terarah nih, satu, dibanding kita itu melihat secara gelondongan tapi nggak mulai-mulai, karena kita yaitu tadi ya terlalu lelah. Baru nanti setelah baju misalnya kita akan beresin dapur gitu ya, atau nanti kita beresin mainan anak. Nah lama-lama rumah kita itu akan rapi secara sendirinya gitu ya. Dengan usaha yang teratur, kita nggak terlalu capek pun, akhirnya ya kita yang menjalanin pun lebih nggak habis energinya gitu. Jadi kita lebih enjoy, menikmati setiap momen yang ada untuk beberes itu. Dan satu lagi yang terpenting itu adalah kita juga perlu mengapresiasi diri kita kalau kita itu sudah melakukan sesuatu. Misalnya rumah itu masih berantakan tapi lemari baju udah rapi. Nah itu kalian wajib mengapresiasi diri kalian sendiri dulu, sehingga kalian itu untuk maju ke depannya bisa lebih termotivasi lagi. Oh oke, lemari baju udah rapi nih, walaupun yang lain berantakan, at least kalian lihat lemari baju itu udah seneng kan, udah rapi, udah tertata, nggak banyak debu gitu. Jadi mulai satu persatu. Dan yang kedua tipsnya itu adalah apresiasi diri kita, karena sebelum orang lain itu mengapresiasi diri kita, penting juga loh itu self love diri kita sendiri, sehingga kita itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Ini nggak ngomongin soal minimalism atau beberes doang ya, atau menabung
atau investasi, tapi semua hal lebih baik kita apresiasi diri kita dulu sih. Karena apa ya, kalau enggak diri kita yang mencintai diri kita sendiri gitu ya, menghargai usaha diri kita sendiri, siapa lagi? Karena kan kalau orang lain itu nggak bisa kita kontrol ya, maksudnya kita pun kayak anak, suami memuji kita itu kan ya itu kontrolnya mereka, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita untuk terus maju gitu. Oke, jadinya mau ngomongin soal minimalism beberes, ini fokus satu-satu dulu ya. Tips yang mau aku bagiin di sesi kali ini tuh ngomongin beberes baju dulu, karena aku juga lagi mulai dan aku lagi mau beberes barang, mumpung kita mungkin ada yang sama, yuk beres-beres bareng gitu. Nah ini aku mau kasih 5 tips untuk berberes barang tanpa rasa melo. Oke, biasanya kan kita itu ya bajunya terlalu banyak di lemari, numpuk sampai mau beli baju baru pun tuh rasanya gimana gitu ya, mau taruh mana gitu, lemarinya udah penuh, lemari cuma satu itu gitu ya, mau beli lemari lagi juga tempat lain penuh, terus akhirnya nggak jadi beli baju. Itu sih yang aku alamin, kan sayang ya, sampai aku tuh di komen temen, loh bajunya itu aja gitu. Ya memang aku tuh yang nyaman dipakai itu aja gitu, tapi bajuku tuh banyak numpuk di lemari, nggak aku keluarin. Dan aku tuh mau beli kaos gitu ya, yang seharga 35 ribuan aja tuh udah rasanya tuh males banget gitu. Aku nggak punya tempat lagi untuk naruh ini baju ini di mana. Aduh, itu terlalu menyedihkan ya. Semoga kalian jangan sampai kelewatan gitu ya, sampai kayak aku yang bener-bener tuh aduh bajunya tuh banyak banget. Bahkan baju aku dari zaman SMA ya, itu masih ada di lemari sampai saat ini, dan aku nggak pakai juga, aku nggak buang juga. Itu udah menuhin lemari, nggak jadi produktif juga, tapi jadi numpuk aja di lemari. Nah ini tips yang udah aku terapin juga, semoga bermanfaat buat kalian untuk mengorganize baju-baju yang kalian punya, menata gitu ya, dan memindahkan baju-baju yang ada, entah itu mau dikasih keluarga atau tetangga, atau mau diapain lah, digunain yang lain, tapi intinya lemari kita bisa kosong gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama itu tips dari aku adalah keluarkan baju-baju yang udah kekecilan maupun yang udah kebesaran. Kenapa satu-satu dulu ya, kenapa yang kekecilan? Pastilah ya, kita kan tambah umur gitu ya, ini buat kita maupun buat anak kita gitu kan, anak kita juga tambah umur lah, contohnya yang gampang. Nah itu semakin tahun kan bajunya ada yang kekecilan gitu ya, pastilah ya, apalagi anak tuh setiap 2-3 tahun, 2-3 bulan malah itu udah tumbuhnya itu cepet banget. Nah itu yang perlu kita keluarkan tuh, kalau enggak numpuk kan. Kalau mau buat kenang-kenangan boleh, aku pun ada beberapa baju yang aku buat kenang-kenangan, tapi kan nggak semua juga ya. Masa semua baju nggak boleh ada yang keluar, kita taruh di situ terus. Nah mau sampai kapan gitu. Ada temenku juga yang sama, aku sempat nanya, baju anak-anak kalian taruh mana, katanya disimpan terus. Aku nggak bayangin sih itu mau tahan berapa lama untuk nyimpennya. Oke lah, anaknya mungkin masih 2-3 tahun, lemarinya masih oke gitu, tapi itu kan kayak bom waktu ya. Coba anaknya umur belasan tahun udah boom, lemarinya udah pasti banyak banget. Jadi kalian pilih mana yang mau buat simpan, buat kenang-kenangan, 1-2 per tahun gitu nggak apa-apa. Yang sisanya kalian keluarkan lah ya, yang udah kekecilan tadi, maupun kedua yang udah kegedean. Biasanya kan kita itu, apalagi cewek-cewek itu kan pernah hamil gitu ya, melahirkan. Itu dulu memang bajunya itu ada yang gede kan waktu kita melar gitu, tapi setelah kita diet melahirkan habis gitu ya, maksudnya udah fase melahirkan, udah dietnya berhasil, udah kurus lagi, ya udah baju-baju yang kegedean itu kalian bisa alih fungsikan lah ya, keluarkan dari lemari dulu intinya. Ini aku nggak bahas jauh mau kalian kasih ke siapa ya, itu nanti mungkin beda video lagi supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Itu sih, atau misal kalian yang diet udah berhasil dietnya, ya udah bajunya yang lama yang udah kebesaran dulu itu ya udah keluarin aja dari lemari. Masa ya iya kalian masih mau simpen
itu justru menurunkan motivasi kalian loh, nantinya jadi gendut lagi. Masa ya nanti kalian berpikir ini aku simpan aja lah, nanti siapa tahu aku gendut lagi, jadi aku bisa pakai lagi. Ya pasti kalian ujungnya akan gendut lagi kalau kayak gitu. Jadi saran aku untuk baju yang kegedean atau udah kekecilan tadi kalian keluarkan, sehingga ya tadi ya maksudnya yang kalian udah kurus tuh karena udah nggak punya baju yang gendut tadi di lemari, jadi kalian tuh terus termotivasi, oh ya aku nggak punya baju yang kegedean lagi, jadi aku harus keep slim ya, keep apa ya, keep langsing lah gitu ya. Jadi malah justru dengan mengeluarkan baju itu tuh akan lebih memotivasi kita untuk terus menjaga postur badan kita tetap langsing gitu loh teman-teman. Terus yang kedua biasanya yang aku keluarin itu yang udah lusuh. Lusuh ini dalam artian lusuh ya, misalnya kayak ini tuh masih oke nih, ini sablonnya masih oke gitu ya walaupun nggak kelihatan. Nah yang sablon gitu ya, sablonnya udah kopek-kopek, robek gitu ya, yang udah banyak ya, yang sablonnya udah banyak. Atau aku tuh punya kaos singlet yang bahkan tuh udah kayak dikerikitin tikus, lubangnya kecil gitu, udah kayak ada sobekannya banyak. Ya udahlah, itu aku keluarin dari lemari, aku pakai buat pel, walaupun sebenarnya itu aku itu masih pakai juga kan. Akhirnya ditegur suami gitu ya, aduh itu udah malu-maluin juga, bajunya udah sampai kayak gitu masih kamu pakai juga ya. Ups, maklum ya, ini karena orang minimalis jadi tetap aku pakai, tapi ya kita tetap pasti proper lah ya, karena itu kan jatuhnya kayak nggak sopan juga gitu. Ya udah aku keluarin gitu. Untuk yang baju-baju yang udah ke robek-robek itu aku jadiin lapel atau jadiin lap apalah buat di dapur gitu, aku fungsikan untuk yang lain. Terus apalagi, oh ya yang lusuh tadi ya, baju yang lusuh, sablon termasuk ya. Terus apalagi ya, atau misal rendanya udah rusak-rusak gitu ya, ya kalian pilah-pilah lah mana yang menurut kalian ini udah lusuh. Oh ya paling yang tips kedua ini ya, aku tuh sering kali dengar temen aku kayak ini bajunya udah bolong nih di mana, biasanya di bagian punggung sini gitu ya, atau celana gitu bolong sedikit, itu aku buang aja lah karena aku mau minimalism. Nah menurut aku ini tuh salah ya teman-teman. Kalau kalian just hanya bolong dikit gitu bajunya, yaitu dijahit aja bisa toh gitu kan. Maksudnya hidup minimalism itu bukan berarti hidup mubazir ya, tolong itu jangan dianggap sama gitu. Jadi jangan mindset kita itu mengatasnamakan ini minimalism padahal itu tuh mubazir gitu. Jadi tolong pergunakanlah mana baju-baju yang kayak kancingnya lepas dikit gitu, ya udahlah itu tuh kan bisa di sulam lagi gitu ya, bisa dijahit lagi. Itu tuh bukan kayak hidup minimalism ya teman-teman, catat ini tips juga. Jadi hidup minimalism itu bukan hidup yang mubazir kayak robek dikit langsung buang, robek dikit udahlah aku mau ganti beli lagi baju baru. Nah itu sih namanya hidup boros. Aku tidak menyarankan hal itu. Oke, itu yang kedua, menarik ya. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini biasanya aku akan keluarkan baju-baju di lemari aku yang udah nggak model lagi di zaman sekarang. Kalau kaos-kaos gini kan ya masih, ini kan masih terus kayak selamanya gitu ya, nggak mungkin ada perubahan model. Tapi kayak misalnya yang itu sulam rajut, itu kan kayaknya udah nggak musim sekarang gitu ya. Jadi itu aku keluarkan sih dari yang sekarang gitu, atau yang kayak renda-renda yang zaman tahun berapa gitu kan. Nah itu aku keluarin juga yang kayaknya memang nggak musim buat di tahun kayak 2000 sekianan ini gitulah ya, karena aku udah punya dari puluhan tahun lalu gitu. Memang aku tuh orangnya suka nyimpan baju yang tadi aku bilang dari zaman model SMA gitu ya, yang bajunya yaitu ya kayak bulu-bulu masih ada, itu aku simpen. Ya ampun, mau dipakai sekarang juga mau dipakai kemana, ampun deh. Itu aku keluarin dari lemari gitu sih. Paling yang ketiga itu yang udah nggak model lagi di zaman sekarang lah ya, itu kalian keluarin aja dari lemari. Terus yang keempat ini pakaian-pakaian yang memang
bertambahnya usia kayak aku nggak pakai lagi. Ini kayak misalnya yang hot pants gitu loh. Dulu tuh kan aku tuh hot pants-nya aduh ya pendek banget gitu ya, atau singlet yang aduh udah kebuka banget dadanya gitu atau apa gitu. Nggak sampai gitu juga sih, paling aku singlet biasa gitu aja udah sekarang malu gitu. Dulu pun aku nggak punya yang terlalu terbuka ya, ini disclaimer dulu, tapi kayak kutungan gitu ya, terus kayak hot pants gitu ya. Tadi contoh aja misal apalagi kalian yang kayak apa sih kemben gitu kan, nggak tahu ya, ini contoh aja yang mungkin kalian udah merasa usia kalian ini udah nggak kepake lah ya baju-baju mini-mini yang seperti itu, atau ada bolong-bolong gitu kan. Ya itu aku keluarin sih teman-teman gitu. Jadi buat apa, emang sih masih bagus tapi kayaknya udah nggak pantas lah aku pakai sekarang gitu kan. Terus kalau pakai juga nanti malah diliatin banyak orang gitu kan, kayak aku sendiri jadi risih dan nggak nyaman untuk pakai baju yang kayak gitu. Jadi ya udah, yang itu tuh aku singkirin dari lemari pakaian. Nah, yang kelima nih, yang terakhir, ini yang pasti sering banget kalian temuin juga, terutama cewek-cewek nih ya. Biasanya kita tuh sering beli baju atau ya celana atau pakaian lah ya, itu yang salah beli. Salah beli ini bisa macam-macam. Yang pertama, itu bahannya terawang. Lihat di online shop kadang bagus kayak tebel gitu ya, tapi setelah datang ini kok kayak saringan tahu gitu ya. Apa sih bahasanya, bahasa kita gitu, teman-temanku tuh kayak saringan tahu nih. Aduh, nggak mau juga kan pakai baju kayak gini gitu. Kita udah pakai daleman pun kayak masih nerawang, ya udahlah itu better dikeluarin aja dari lemari. Terus yang kedua itu biasanya nggak enak dipakainya gitu ya, terlalu ketat gitu, sehingga kita tuh bernafas pun nggak enak. Nah itu keluarin aja lah dari lemari. Atau yang ketiga itu ya kegedean atau kekecilan, ini sering juga nggak sesuai ukuran kita, padahal kita tuh udah nanya ukurannya udah kayaknya sesuai gitu ya, tapi nggak tahu kenapa, atau bahannya yang beda atau jahitannya yang kenapa gitu ya, itu jadi nggak pas juga. Jadi pas kita pakai lah kok kita yang tenggelam gitu ya biasanya. Kayak aku yang ukurannya kecil tuh kayak aduh aku pakai ini jadi kayak tenggelam dong gitu, kayak balon gitu. Jadi ya udah itu dikeluarin aja. Atau yang keempat ya, dari yang kelima ini, kayak modelnya nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Jadi maksudnya pas dilihat di modelnya, waktu lihat di online shop tuh kok oke gitu ya dipakai modelnya biasanya, tapi pas dipakai di kita tuh kok nggak enak, rasanya nggak nyaman. Ini bisa terkait bahannya gitu ya, itu tadinya kita pikir enak ternyata pas dipakai kok panas gitu. Atau modelnya juga, kadang kan ada yang modelnya itu nggak tahu gimana dipakai itu jahitannya nggak enak gitu, kita mau ngangkat tangan aja kayak susah gitu, atau kerahnya yang terlalu ke atas nekek gitu. Itu better dikeluarin juga sih dari lemari. Nah paling itu aja sih tips singkat 5 cara mengeluarkan baju dari lemari kita tanpa rasa melo. Semoga cukup praktikal dan bisa diterapin di rumah ya teman-teman. BTW thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.